Makam ini adalah makam dari 2 orang waria yang meninggal akibat COVID-19 beberapa waktu lalu. Dan akibat mereka tidak memiliki KTP atau dokumen lain, identitas lain yang menunjukkan mereka adalah warga negara Indonesia, mereka pada saat sebelum meninggal tidak bisa mengakses bantuan kesehatan apapun dan juga bantuan sosial apapun dari pemerintah kota maupun misalnya dari puskesmas yang ada di sekeliling mereka. Bantuan hanya bisa didapatkan dari komunitas waria lain yang dekat dengan mereka. Iya masih ada karena masih banyak mereka yang tidak mempunyai KTP. Rencana kita, saya sebagai ketua waria ingin mereka semuanya mempunyai KTP penduduk Surabaya gitu. Cuman masih agak berbelit-belit gitu. Kemarin kita mengantarkan 5 orang ya di Dukcapil Kota Surabaya, tetapi semuanya itu 0. Dari sekitar 1000-an waria yang terdata oleh Persatuan Waria Kota Surabaya, sebagian hidup tanpa kartu identitas resmi. Di tempat indekos waria ini misalnya, tidak ada yang memiliki KTP. Dulu mereka kabur atau diusir dari tempat asal. Lalu saat merantau ke Surabaya, KTP-nya kedaluarsa atau hilang saat dirazia. Kini mereka tidak bisa mengurus KTP di tempat asal karena sudah ditolak oleh keluarga. Pernah ngurus tapi tidak bisa. Karena tidak punya identitas. Kakak gitu di mana? Kakak juga nggak punya. Di orang tua misalnya di Lampung? Orang tua di Lampung udah meninggal semua. Iya. Mau mencoba ke sana? Nggak punya uang. Jadi selama ini puluhan tahun hidup nggak punya KTP? Nggak punya. Nggak, mau apa itu, Bantuan misalnya? minta bantuan juga nggak bisa. Nggak punya KTP. Baru beberapa waktu belakangan pemerintah kota mulai menjangkau mereka. Didaftarkan secara massal, belasan waria Surabaya dijanjikan mendapat KTP. Tidak melihat latar belakang, tidak melihat status ekonomi, pendidikan, usia, gender dan sebagainya. Semuanya harus dilayani secara inklusif, memang semuanya harus dilayani, termasuk teman-teman itu. Gitu. Namun di tempat lain masalahnya jauh lebih sulit. Ini adalah Nila, 20 tahun. Nila tinggal di permukiman kumuh di bawah jalan tol Dupak, Surabaya. Satu-satunya bukti identitas yang dia miliki adalah surat keterangan lahir dari bidan di Surabaya. Kartu keluarga milik orang tua tidak lagi diketahui keberadaannya, membuat Nila tidak bisa mengurus KTP. Ketiadaan KTP membuatnya tidak bisa mengurus pernikahan resmi dan mengurus akte kelahiran kedua anaknya. Tapi pernah ke kecamatan kelurahan untuk tanya ngurus gitu misalnya? Iya, tapi nggak bisa. Harusnya kakak saya. Oke, harus punya paling nggak akte gitu ya? Iya. Oke, dan Mbak nggak punya akte? Nggak punya apa-apa. Oke. Saya disuruh ngurus sendiri, tapi saya nggak bisa, Pak. Oke. Kalau nggak punya KTP gini dapat bantuan sosial apa BLT gitu dapat nggak? Nggak ada. Nggak dapat. Sama sekali nggak pernah dapat? Nggak. Oke. Vaksin gitu? Vaksin kemarin nggak bisa. Karena apa? Nggak punya surat-surat. Tapi sudah mencoba ya? Sudah. Terus? Tapi orangnya bilang, lain kali aja, Bu, kalau vaksin. Permukiman ini dihuni 2.000 orang yang mayoritas juga hidup tanpa KTP. Alasan mereka tidak memiliki dokumen resmi juga beragam. Salah satunya tidak bisa mengurus KTP di daerah asal karena tidak ada biaya. Sudah berapa lama di Surabaya? 27 tahun ya. Lama sekali ya? Selama itu kemudian nggak ada KTP, nggak ada identitas apapun? Ada punya identitas, tapi waktu saya bongkar barang di pelabuhan jatuh. Betul. Sama dompet sekalian. Oke. Itu KTP apa? KTP Flores. Flores. Ya. Oke, nah, setelah itu hingga saat ini itu nggak punya sama sekali? Nggak punya sama sekali. Terus kenapa nggak coba ngurus ke Flores sana? Transpornya. Mungkin sudah seharusnya orang-orang yang tidak terregistrasi ini tidak dipandang sebagai persoalan administrasi, melainkan sebagai manusia dan warga negara yang berhak mendapatkan catatan kependudukannya. Iya, seharusnya ada kebijakan khusus atau dispensasi yang menurut saya bisa lebih memanusiakan tanda kutip mereka gitu loh. Misalnya dibantu untuk dibuatkan akte atau identitas apapun itu, nggak cuma surat tanda lahir. Karena ketika mereka nanti beranak pinak, anak-anak mereka juga nanti tidak akan punya identitas. Itu yang nanti kita akan kehilangan generasi ke depan nantinya. Entah nanti bagaimana nasib mereka tanpa identitas yang mereka miliki gitu loh. Rangga Umara, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.